Selamat sore teman PPGT yang sama dikasihi Tuhan. Pembacaan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagimu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Teman PPGT yang sama dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada saat ini diberikan suatu tema, yaitu gagal fokus jadinya galau. Iya, gagal fokus jadinya galau. Galau adalah kata atau istilah yang terpopuler di kalangan pemuda beberapa tahun belakangan. Galau disebabkan oleh banyak hal. Galau atau Bapak adik pena oleh Bapak adik pena. Iya. Galau disebabkan oleh banyak hal. Galau karena tugas yang bertubi-tubi. Galau karena percintaan, persahabatan, pertemanan, bahkan galau karena masalah keluarga. Ironisnya, galau atau mapak di pena bukan lagi menjadi konsumsi pribadi kita. Iyo ya, ke galau kita mana mau kita tuh tandai. Sosial media sekarang dipenuhi dengan status-status galau. Iyo, jadi salah sido mas status suami posting di pertama sosial media. Kalau kita galau, nah putus pacarnya, nah kamu mas story, kenapa kamu tinggalkan saya? Iya. Atau sakit tapi tak berdarah. Galau banyak anak-anak muda, bahkan rata-rata kalau galau, yang menjadi persoalan ketika galau, banyak masalah yang ditimbulkan ketika galau. Entah mengurung diri dalam kamar, pekerjaan, tugas-tugas, bahan pelayanan menjadi terbengkalai karena galau. Bahkan ada yang sampai bunuh diri. Ini yang paling fatal. Apalagi di Toraja akhir-akhir ini banyak sekali yang kita dengar anak-anak yang bunuh diri. Bahkan masalah-masalah sepele. Ada yang saya dengar hanya karena tidak dibelikan motor, masalah percintaan. Ini disebabkan karena galau. Mereka serasa hidupnya sudah tidak ada apa-apa lagi. Mereka putus pengharapan, sehingga mereka mencari jalan yang salah. Rasul Petrus menyampaikan kepada segenap jemaat bahwa
Kebangkitan Kristus telah merubah kehidupan orang percaya menjadi kehidupan yang penuh harapan, terlebih pengharapan akan kehidupan kekal. Pengharapan akan kehidupan yang kekal inilah yang menjadi sumber segala harapan dan sukacita orang-orang percaya. Walaupun banyak masalah-masalah dalam hidup kita, namira ka budal itu masalah-masalah kurang poiki, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan punya jalan yang terbaik bagi kita. Tuhan memberikan kita masalah karena Tuhan yakin bahwa kita mampu. Pengharapan akan kehidupan yang kekal inilah yang menjadi sumber segala harapan dan sukacita orang-orang percaya. Berbagai macam persoalan dalam hidup haruslah dilihat sebagai suatu ujian yang harus dilalui, yang akan membawa kita kepada kemurnian iman. Kebangkitan sesungguhnya bukanlah ketika kita dipuji sesama, namun justru ketika kita tahu bahwa Tuhan Yesus dimuliakan. Dan sebaliknya, persoalan-persoalan dalam dunia ini tidaklah sebanding dengan masalah keselamatan jiwa kita yang tidak terjamin. Rasul Paulus mengajak orang percaya untuk melihat masalah terbesar yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus, yakni keselamatan. Jadi kalau kita punya masalah, ya kita dirasa semua tak lima kita tak mampu untuk menghadapi, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus sendiri telah menghadapi masalah yang begitu besar tentang yaitu keselamatan. Yesus telah disalibkan demi keselamatan kita. Gagal fokus adalah hal yang membuat kita sebagai pemuda terlalu gampang galau dan terhayut. Ini adalah tema kita tadi, gagal fokus jadinya galau. Kita hanya memperlihatkan hal-hal duniawi, yang mana mau kita ditandai hal-hal duniawi. Makanya kalau ada masalah dalam kehidupan kita menjadi putus pengharapan karena kita tidak yakin bahwa Tuhan mampu. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menghadapi masalah tersebut. Walaupun persoalan dunia ini bisa juga disepelekan, namun keterkaitan yang lebih besar terhadap hal duniawi justru membuat kita melupakan hal yang jauh lebih berharga, yakni keselamatan dalam Yesus. Mestinya kita menghayati begitu besarnya keselamatan yang dianugerahkan dalam Yesus itu kepada kita, sehingga kita tetap mampu bersukacita dan berpengharapan walaupun keadaan hidup kita tidak selalu menyenangkan, karena ya memang begitulah hidup, saudara-saudara. Kadang kita bahagia, kita sedih, namun kita harus melaluinya. Kita harus minta pertolongan kepada Tuhan agar Tuhan memampukan kita. Persoalan utama kita sudah selesai, yakni keselamatan. Persoalan yang paling tidak bisa kita lalui, tetapi Tuhan telah melaluinya. Tuhan telah memberi kita keselamatan. Dia telah menderita bagi kita, disalibkan demi dosa-dosa kita, supaya kita selamat. Jadi, teman PPGT yang sangat dikasihi Tuhan,
pertolongan kepada Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan yang menghampiri kita. Yang perlu kita ingat dalam diri kita bahwa keselamatan dalam Kristus bagi kita. Mari teman PPGT, kita menghadapi setiap persoalan dalam hidup kita dengan meminta pertolongan kepada Tuhan, memberikan segala masalah dalam hidup kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, tuntunlah aku untuk selalu fokus pada keselamatan yang telah kuterima dari Tuhan Yesus. Saya percaya masalah-masalah dalam hidup ini akan mengalahkan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.